Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Untuk absensi, sudah Ibu kirim di grup kelas. Silahkan kalian absensi terlebih dahulu. Ibu tunggu ya 5 menit. Nah, baik. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Membahas tentang teks argumentasi. Ada yang masih ingat apa itu teks argumentasi? Iya, benar sekali. Teks argumentasi adalah jenis teks yang digunakan untuk mengemukakan pendapat atau argumen tentang suatu topik atau isu dengan tujuan meyakinkan pembaca atau pendengar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Ada yang sudah pernah membaca berita? Mungkin tentang politik, atau artis-artis terkenal, dan kejadian luar biasa, atau yang lain, dan lain-lain ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama akan memahami unsur-unsur dalam teks berita, lalu menganalisis struktur teks berita, juga menyajikan teks berita dengan kaidah yang benar. Nah, sebelum itu, definisi dari teks berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak. Melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet. Oleh karena itu, perlu diperhatikan untuk membuat susunan teks berita yang selaras dengan nalar agar mudah dicerna oleh pembaca. Nah, tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Wartawan sebagai penulis berita perlu memilah informasi yang diterima agar menjadi berita yang layak disajikan dalam redaksi surat kabar, stasiun televisi, atau siaran radio. Nah, ciri-ciri atau kriteria sebuah peristiwa yang layak dijadikan berita diantaranya yang pertama, aktual atau terbaru, kekinian, peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu yang kedua, faktual. Faktual berdasarkan kenyataan. Nah, yang ketiga, penting. Menarik dan penting. Kejadian yang menyangkut kepentingan masyarakat. Contohnya, berita yang baru-baru ini terjadi, pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Lalu, yang ketiga, kedekatan lokasi atau berita kejadian di wilayah pembaca akan lebih menarik daripada kejadian di tempat yang jauh. Lalu ekspresi emosional dapat memancing atau mengaduk-ngaduk emosi dari pembacanya. Juga memenuhi unsur adiksimba. Di antaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Juga tentang tokoh atau lembaga yang terkenal. Kepopuleran tokoh atau lembaga yang menjadi topik berita akan menarik perhatian dari pembaca. Atau juga terdapat unsur luar biasa, kejadian yang sangat terjadi atau baru sekali terjadi gitu. Nah, sebuah kejadian atau peristiwa untuk dapat menjadi sebuah headline surat kabar atau berita di televisi akan memenuhi satu atau lebih dari kriteria yang disebutkan Ibu tadi. Nah, mengikuti kriteria tersebut, maka disusunlah struktur naskah berita. Struktur sebuah berita biasanya berbentuk piramida terbalik. Mulai dari judul berita, lalu di bawahnya ada kepala berita, lalu di bawahnya lagi ada leher berita,
Di bawahnya lagi ada tubuh berita, dan yang paling bawah ada kaki berita. Jadi bentuknya mengerucut. Nah, bagian kepala teks berita ini disusun dengan pola piramida terbalik yang terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, leher berita. Dan yang ketiga, tubuh berita. Uraian yang lebih panjang tapi kurang penting akan ditambahkan di bagian kaki berita. Bagian pembuka berita yang biasa disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala mengandung jawaban atas pertanyaan adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, hal ini akan memudahkan penyunting atau editor melakukan pemotongan berita saat terjadi keterbatasan ruang pada halaman media atau waktu siaran. Penyunting akan memotong isi berita dari paragraf terbawah. Nah, lalu yang kedua, leher berita. Leher berita itu kelanjutan dari kepala berita. Unsur berita yang dikembangkan lebih jauh dan lebih luas pada bagian ini. Penjelasan lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu pembaca memahami isi berita. Leher berita menjadi jembatan dari gagasan pokok kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun kaki berita. Lalu ada bagian ketiga disebut tubuh berita yang menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala berita dan leher berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada contoh dari teks berita. Ibu ambil dari detik.com. Ibu bacakan dan kalian mengamati. Jakarta, adanya aturan baru terkait skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN membuat beberapa sistem seleksi yang lama mengalami perubahan. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN memiliki perbedaan mekanisme dengan seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Apa perbedaan SBMPTN dan SNBT? Tertuang dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, SNBT menjadi proses seleksi masuk PTN yang meliputi tes standar berbasis komputer yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi masuk PTN 2023 ini ratingnya nantinya sudah tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT, SNBT, dan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru PTN ke depan berada di bawah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP. Perbedaan SBMPTN dengan SNBT mekanisme SBMPTN. Yang pertama, calon mahasiswa yang mengikuti SBMPTN wajib menjalani tes kemampuan akademik atau TKA, tes potensi skolastik atau TPS, dan tes bahasa Inggris. Lalu yang kedua, peserta SBMPTN 2022 dibagi ke dalam 3 kelompok ujian sesuai dengan program studi yang dipilih, yaitu Sains dan Teknologi atau Saintek, lalu Sosial dan Humaniora atau Soshum, lalu campuran. Nah, yang ketiga, materi dalam SBMPTN 2022 cenderung berfokus pada hafalan, bukan penalaran. Lalu, mekanisme dari SNBT. Pada SNBT,
Tes kemampuan akademik atau TKA dihapuskan sehingga peserta didik tidak lagi berfokus pada mata pelajaran sesuai dengan kelompok-kelompok ujian SOSHUM, Saintek, dan juga campuran pada seleksi masuk PTN. Lalu yang kedua, materi tes SMBT berfokus pada teks skolastik untuk mengukur kemampuan siswa dalam beberapa hal, yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Lalu SNBP lebih menekankan penalaran ketimbang hafalan. Nah, jumlah kuota SMBT, jumlah kuota antara PTN dan PTN, Badan Hukum PTN atau BH, dibedakan pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SMPMB PTN. Daya tampung SMBT tercantum dalam Pasal 15 Ayat 3 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022. Bagi SMBT di kampus PTN, daya tampung minimalnya 40%, sementara itu daya tampung SMBT di kampus PTN BH yaitu minimal 30%. Peraturan baru dalam SNBT Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 juga menjelaskan aturan terbaru mengenai skema SMBT. Aturannya, yang pertama, calon mahasiswa dapat mengikuti tes SNBT sebanyak 2 kali. Lalu yang kedua, PTN dapat menambahkan persyaratan tambahan portofolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, dari contoh berita yang sudah Ibu bacakan tadi, dapat dipilah unsur-unsur beritanya. Unsur berita Adik Simba, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini apa? Jawabannya perbedaan sistem SBMPTN dan SMBT. Siapa? Calon mahasiswa Indonesia. Di mana? Seluruh Indonesia. Kapan? Pada tahun 2023. Mengapa? Perubahan kebijakan seleksi masuk PTN. Bagaimana? Dijelaskan dalam sistem baru SNBT. Nah, dari contoh berita ini, unsur berita yang sudah dijelaskan, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi secara kelompok dan mencari teks berita dari media sosial atau online. Lalu identifikasi unsur Adik Simbanya, analisis struktur tes beritanya, dan sajikan hasil diskusi dalam Google Dokumen. Nah, untuk membahas hasil diskusi kalian, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.